Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah adalah kata yang sangat pantas kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena berkat rezeki, hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, teman-temanku sekalian, pernah nggak sih kita menyadari tuh kalau kita itu hidup di zaman yang serba canggih saat ini? Zaman dimana segala sesuatu itu mesti terlihat, mesti bisa kita raba, kita sentuh, baru sesuatu itu kita anggap ada. Padahal nih, aslinya pilar pertama ketakwaan dalam Islam itu justru terletak pada kemampuan kita mempercayai sesuatu yang tidak terlihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 3. Di mana dalam surah itu menjelaskan mengenai ciri-ciri orang bertakwa, yaitu mereka yang percaya kepada hal gaib, mereka yang mendirikan sholat, kemudian mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Tapi sebelum itu, perlu kita ketahui sebenarnya al-gaib itu apa sih? Al-gaib itu berarti segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Namun hakikatnya al-gaib itu ada. Al-gaib itu mencakup iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada jin, kemudian iman kepada hari akhir, surga dan neraka, yang kelak akan menjadi kehidupan kita selanjutnya setelah hidup di dunia. Kita mengimani hal gaib itu berarti kita harus mengetahui tujuan dari kita mengimaninya. Ada yang tahu nggak tujuannya tuh apa? Aduh, masa sih santri Beki nggak tahu tujuan dari mengimani hal gaib itu apa? Ini beneran nggak tahu? Oke, kalau gitu aku bakalan kasih tahu nih. Tujuan dari kita mengimani hal gaib itu yang pertama. Dengan mengimani hal gaib itu kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya akal manusia itu terbatas. Kita nggak bisa lihat jin, kita nggak bisa lihat malaikat maut, tapi pasti nanti pada akhirnya malaikat maut itu bakal datang menjemput kita semua. Udah siap belum dijemput malaikat maut? Siap? Yakin siap? Oke. Terus yang kedua itu tujuan dari kita mengimani hal gaib itu kita bisa semakin tenang, hati kita bisa semakin tenang karena kita yakin ada malaikat penjaga yang diutus oleh Allah. Kemudian kita bisa yakin kalau Allah itu sudah menetapkan semua skenario rezeki yang sudah Allah atur sedemikian rupanya, walaupun nyatanya itu tidak terlihat. Kemudian nih, tujuan yang ketiga dari kita mengetahui hal gaib adalah bisa melahirkan self control dalam diri kita. Kayak kalau kita ingin melakukan maksiat, kita tuh yakin ada malaikat penjaga, ada malaikat pencatat amal baik dan buruk yang bakal mencatat amal baik buruk kita kalau kita ngelakuin kesalahan. Contoh nih, kayak Kak Ninis tuh mau bermaksiat, mau bikin kesalahan nih. Kayak dia mau pergi jalan sama cowoknya lah misalnya. Pasti tuh dalam dirinya tuh kayak ada yang mewanti-wanti gitu, kayak nggak boleh deh, pasti ada Allah yang melihat. Pasti tuh nanti bakalan dicatat sama malaikat Raqib dan Atid. Makanya tuh Kak Ninis tuh nggak pernah gitu, ya kan Kak Ninis? Nah benar. Terus Prof. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah juga menjelaskan mengenai ciri-ciri orang bertakwa, yaitu orang yang tadi ya, yang mempercayai hal gaib, mengimani hal gaib, kemudian melaksanakan sholat secara sempurna dan berkesinambung, yaitu secara khusyuk dan sesuai dengan syariatnya. Lalu mereka yang menafkahkan hartanya, baik berupa harta maupun tidak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Teman-teman, banyak nih hal gaib bagi manusia dan beragam pula tingkat kegaibannya. Dan yang dimaksud dari ayat ini adalah hal gaib yang sudah diinformasikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan dari kedua sumber ajaran ini,
kita bisa mengetahui bahwa al-ghaib itu terbagi dua, yaitu ghaib secara mutlak dan ghaib secara relatif. Jika kita bisa melihat sesuatu, kemudian merasakan sesuatu, maka sejatinya hal itu bukanlah hal ghaib. Dan kebalikannya, jika kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa meraba atau merasakannya, dan kita sama sekali nih nggak tahu hakikatnya, dan hal itu udah diinformasikan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang dimaksud dengan hal ghaib dan wajib untuk kita imani. Jadi sebenarnya bisa kita simpulin kalau hal gaib itu adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak terlihat dan tidak terjangkau oleh panca indera kita. Dan puncaknya adalah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diperintahkannya. Jadi makanya ada nih yang mengatakan kalau bil gaib yang dimaksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada nih pakar yang mengatakan kalau kamu itu harus percaya bukan karena kamu tahu, melainkan karena kamu sama sekali nggak tahu. Iman kepada hal gaib itu adalah tingkatan buat kita dari tingkatan binatang yang sama sekali nggak bisa mempercayai apa yang tidak digapai oleh panca inderanya, menuju tingkat manusia, di mana tingkat manusia itu kita percaya bahwa wujud itu nggak sekedar wilayah yang singkat, wilayah yang kecil yang terbatas oleh panca indera dan kepanjangan dari panca indera itu. Hari ini aku mau kasih nih satu kisah, di mana kisah ini bisa bikin kita mengetahui, percaya mengenai hal gaib. Mohon maaf ya bila ada kesamaan nama, tokoh, atau bahkan alur dari kisah ini. Sebut saja namanya itu Jule. Nah, Jule ini tuh adalah seorang yang sangat aktif, ceria, tapi tuh seketika suatu hari dia tuh tiba-tiba bersedih, dia galau, merenung, mungkin karena dijulitin nih sama teman-temannya, soalnya iri, kemudian dijulitin sama dimarahin sama guru, kemudian di rumah juga dia hubungan dengan orang tuanya nggak baik. Terus suatu malam dia duduk di pojok kamarnya, tidak ada cahaya, tidak ada lampu, tidak ada penerangan, mungkin hanya cahaya dari HP pondok. Kemudian di situ dia teringat kembali mengenai diari yang dulu pernah dia catat. Dia bangkit kemudian mengambilnya, lalu membaca. Ketika kamu merasa gelap, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu, walaupun sejatinya kamu tidak bisa melihat Allah. Tidak ada kejadian atau keajaiban besar yang terjadi malam itu. Hanya saja Jule ini merasa seolah-olah tulisan itu seolah-olah bergerak, seolah-olah berbicara kepada dia. Maka keesokan harinya dia itu bangun lebih subuh dari biasanya, dia menunaikan sholat tahajud, dia memohon kepada Allah lebih lama dari biasanya. Dan benar saja, keesokan harinya hal-hal kecil mulai berubah. Teman yang tadi julidnya minta ampun tuh udah mulai baik lagi, kemudian guru-guru udah mulai baik juga sama dia, hubungan di rumah jadi lebih baik. Kemudian malamnya dia kembali berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika ini memang darimu, maka aku yakin walaupun sesungguhnya aku tidak bisa melihatmu. Nah, kita bisa mengambil pesan dari cerita ini kalau sesungguhnya hal yang gaib itu bukan berarti ia tidak nyata, melainkan hal itu harus bisa kita rasakan. Pertolongan Allah itu bukan hanya datang lewat drama-drama dramatis, kisah-kisah besar yang dramatis, tapi juga bisa lewat hal-hal kecil. Kemudian hidayah itu bukannya tidak terlihat, tetapi bisa mengubah arah hidup kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.